A True Martial World. Bab 95. Judul: Langit Penuh Bintang. Oh. Yi Yun penasaran dengan apa yang ingin diverifikasi Lin Xingtong. Tetapi karena dia tidak menjelaskan dirinya sendiri, dia tahu dia tidak akan menerima jawaban. Dia bisa merasakan bahwa Lin Xingtong adalah gadis yang murni dan mulia. Orang bisa merasakan bahwa di tengah mata jernih Lin Xingtong itu tidak bersalah. Yi Yun dengan patuh mengulurkan tangannya. Melihat tangan Yi Yun, Lin Xingtong dengan ragu-ragu mengambil langkah ke depan, menutup celah. Dia berkata, "Angkat telapak tanganmu." Yi Yun mengikuti dan setelah melihat telapak tangan Yi Yun, pipi Lin Xingtong berubah sedikit merah saat dia ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya untuk bertemu dengan telapak tangan Yi Yun. Di bawah pohon pinus, mereka berdiri terpisah 3 kaki satu sama lain dengan telapak tangan terkunci. Di bawah bulan yang cerah, bayangan dua sosok itu bergabung bersama. Pemandangan yang begitu indah sepertinya telah membeku untuk selama-lamanya. Sangat dingin. Ini adalah pikiran pertama Yi Yun. Meskipun ketika dia berdebat dengan Lin Xingtong dan telah melakukan kontak dengan tubuhnya, karena adanya energi, Yi Yun tidak pernah bisa merasakan sentuhan Lin Xingtong. Tapi hari ini, dia bisa merasakannya mentah-mentah. Rasanya dingin dan lembut saat disentuh, seperti menyentuh genangan air jernih. Kenapa dingin sekali? Kedua telapak tangan mereka memiliki ukuran yang sama dan sangat pas. Lin Xingtong menutup matanya saat bulu matanya sedikit bergetar, seolah dia berharap merasakan sesuatu dengan mata tertutup. Saat dia tetap diam, Yi Yun juga tetap diam. Perasaan ini. Lin Xingtong menutup matanya dan mencari perubahan pada meridiannya. Dia memiliki perasaan aneh bahwa anak di depannya seperti langit malam yang dipenuhi bintang tanpa akhir. Adapun dia, seolah-olah dia sedang berenang di dalam langit malam ini, dan secara mendalam mengalami bentangan luas langit malam. Itu adalah perasaan yang ajaib. Meskipun dia tahu itu ilusi, itu terasa sangat nyata. Karena itu, Lin Xingtong membuka matanya di tengah. Di bawah cahaya bintang yang redup, wajah yang belum dewasa namun sangat tampan muncul di depannya. Mata itu hitam dan cerah, seperti batu permata hitam paling murni di dunia. Dan menghadapi batu permata hitam ini, Lin Xingtong dapat dengan jelas melihat bayangannya sendiri. Oh. Adegan ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui meninggalkan kesan mendalam pada Lin Xingtong. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah, seolah-olah dia ditakuti oleh sesuatu. Tidak. Meskipun dalam momen perpecahan itu, Lin Xingtong telah mengalami ilusi, perasaan yang dia cari, hal yang telah mengaktifkan saluran meridiannya tidak muncul. Rasanya seperti berlari mengejar bayangan tanpa jejak yang ditemukan. Lin Xingtong kecewa. Tapi ilusi seperti apa yang dipenuhi bintang tadi? Lin Xingtong ragu-ragu sejenak sebelum mengunci telapak tangan dengan Yi Yun lagi. Sekali lagi, tidak ada apa-apa. Dia tidak merasakan apapun di meridiannya, juga tidak mengalami ilusi langit yang dipenuhi bintang. Dia mendongak dan melihat bulan tergantung di langit seolah-olah tidak ada yang berubah. Lin Xingtong menghela nafas, apakah dia gagal dalam pencariannya? Tetapi ketika dia merenungkannya, dia menyadari bahwa tidak ada yang perlu dikecewakan. Faktanya, ini normal. Bagaimana mungkin dia secara tidak sadar percaya bahwa seorang anak seperti Yi Yun dapat bergabung dengan meridiannya yang terputus? Itu tidak mungkin. Aku akan mencarimu besok malam di waktu yang sama dan di tempat ini. Dengan kata-kata itu, Lin Xingtong melayang pergi dan pergi bersama angin. Yi Yun masih dipenuhi pertanyaan. Dia tidak tahu mengapa Lin Xingtong mendekatinya untuk berkelahi. Tetapi dia tidak khawatir karena itu bermanfaat baginya, dan itu adalah sesuatu yang dia dambakan. Setelah Lin Xingtong pergi, Yi Yun tidak terburu-buru untuk pergi. Meskipun sudah larut malam, dia baru saja memakan satu relik binatang buas, dan tubuhnya masih dipenuhi dengan energi. Jadi bagaimana dia bisa menyia-nyiakan kesempatan berharga ini untuk berlatih? Dia bisa berlatih hanya ketika tubuhnya memiliki energi, tidak mungkin berlatih tanpa energi.
Setelah perdebatan, Yi Yun memiliki beberapa wawasan yang dia butuhkan untuk direnungkan. Pertama-tama itu adalah bayangan hantu yang terbentuk dari surga bumi Yuan Qi, dan yang lainnya adalah teknik gerakan minute subtlety. Jalan seni bela diri tidak hanya membutuhkan bakat, tetapi itu juga membutuhkan kerja keras bahkan lebih. Orang berbakat yang tidak memiliki kemauan untuk berlatih akan tetap tertinggal. Bakat Yi Yun mungkin tidak bagus, tapi dengan purple crystal yang menggantikannya, dia tidak khawatir. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan kerja kerasnya, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Pukulan demi pukulan dikirim ke udara kosong. Peng peng bang. Sebuah batu besi hitam besar dihancurkan oleh Yi Yun, mengirimkan serpihan batunya terbang. Tapi sayang sekali bayangan hantu harimau yang terbentuk dari surga bumi Yuan Qi tidak muncul. Adapun teknik gerakan minute subtlety, dia membutuhkan seseorang untuk memajukan pemahamannya. Oleh karena itu, Yi Yun tidak dapat membuat kemajuan pada kedua teknik tersebut. Sebaliknya, Yi Yun memasuki kondisi trans. Di dunia yang tak terlihat, Yi Yun mulai menghargai keajaiban tinju tulang harimau rib naga. Itu adalah perasaan misterius, tapi ketika Yi Yun mencoba menggenggamnya, dia tidak bisa. Master, dia berhasil membentuk bayangan dari surga bumi Yuan Qi, dan menyadari teknik gerakan minute subtlety. Di hutan, Lin Xingtong diam-diam menatap sosok berlatih Yi Yun sambil berbicara dengan orang tua Su di sampingnya. Ya, aku melihatnya. Persepsi anak ini tidak buruk. Dia tidak hanya memahami dua hal ini. Kita akan menunggu dan melihat apa lagi yang dia simpan untuk kita. Besok adalah semifinal pemilihan kerajaan dan aku masih ingin melihat penampilannya. Penyisihan pemilihan kerajaan telah melukai banyak orang, tetapi Jin Longwei tidak berencana memberikan banyak waktu untuk beristirahat. Dalam kata-kata Zhang Tan, saat pertempuran dimulai, itu akan seperti badai. Akankah musuh memberi kamu waktu untuk beristirahat? Yi Yun berlatih sepanjang malam sampai fajar menyingsing sebelum kembali ke kediamannya. Dia kelelahan. Saat kepala Yi Yun membentur tempat tidur, dia tertidur lelap. Dalam mimpinya, kristal ungu perlahan-lahan menyerap surga bumi Yuan Qi di sekelilingnya, perlahan memulihkan kekuatan Yi Yun. Dalam tidur lelapnya, Yi Yun masih berkultivasi dalam mimpinya. Dalam sekejap, dia merasa seperti berada di tebing dan di atas tebing itu ada naga terbang dan harimau ganas yang bertarung habis-habisan. Itu adalah pemandangan yang ramai di mana bumi bergetar dan pegunungan bergoyang. Naga ini seperti naga jin pada bendera Jin Longwei, dan harimau itu adalah harimau ilahi yang ganas yang dilihat Yi Yun selama babak penyisihan. Pertempuran naga harimau ini membuat langit terbelah dan bumi retak. Dalam legenda, para ahli yang tak tertandingi akan mempelajari keterampilan tak tertandingi dari menyaksikan pertarungan binatang buas. Pada saat ini, Yi Yun mendapatkan pemahaman lebih lanjut dari mimpi aneh ini. Dia menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam untuk Dragon Rib Tiger Bone Fish. Tapi ketika dia bangun, semua pemahamannya kabur, mengingatnya seperti mengejar bayangan. Yi Yun mencoba yang terbaik untuk mengingat tetapi tidak dapat mengingat apapun. Sangat disesalkan. Yi Yun menghela nafas dengan emosi. Di Tiongkok kuno, Konfusius sering memimpikannya Adipati Zhou. Duke of Zhou akan memberitahunya cara-cara dunia. Dan ketika Konfusius bangun, dia akan mendapatkan pemahaman. Terkadang, mimpi menjadi inspirasi besar bagi orang-orang. Melihat keluar jendela, hari sudah larut pagi. Yi Yun telah tidur selama sekitar 3 jam, tetapi karena sedang tidur nyenyak, dan dengan kristal ungu mengisi energinya, 3 jam tidur sudah cukup untuk mendorong kondisi mental Yi Yun ke puncaknya. Saatnya untuk berpartisipasi di semifinal. Yi Yun melompat. Dia sudah memutuskan bahwa dia ingin mendapatkan tempat pertama Mortal Blood dalam pemilihan, dan menjadi anggota elit Jin Longwei.